Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Resiko Likuiditas yang kami jelaskan di video ini, yang beranggotakan dengan saya, Pastiana Zain, dan rekan saya, Diana Megasari, Indah Anggiani, dan Rudika Rahmat. Oke, jadi saya akan membahas pertama mengenai pengertian manajemen resiko likuiditas. Untuk mengetahui sebelumnya, pengertian resiko likuiditas ini adalah resiko akibat ketidakmampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi hutang yang telah jatuh tempo. Jadi mereka ini nggak punya dana untuk membayarkan hutang-hutang mereka yang udah jatuh tempo kepada perusahaan lainnya atau kepada pinjaman dana lainnya, seperti itu. Dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuiditas tertinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. Jadi ketidakmampuan ini memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan resiko likuiditas dapat disebabkan oleh ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk likuid. Oke guys, paham? Jadi resiko likuiditas ini perusahaan yang belum mampu, yang nggak mampu untuk membayarkan utang-utang mereka. Ya, jadi perlu kita ketahui dari mana sumber resiko likuiditas tersebut. Ya, untuk sumber resiko likuiditas ini itu bisa jadi dari aset utang, dari transaksi rekening administratif, konsentrasi dari aset utang juga bisa, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, dan aset pada sumber pendanaan. Tujuan utama manajemen resiko likuiditas ini ada 4 hal, yaitu meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan dalam memperoleh sumber pendanaan dalam arus kas perusahaan. Itu ada 4. Yang pertama itu memelihara kecukupan likuiditas perusahaan, jadi setiap waktu mampu memenuhi hutang perusahaan yang jatuh tempo. Jadi mereka itu bisa untuk membayar hutang-hutang mereka yang telah jatuh tempo. Yang kedua, memelihara kecukupan likuiditas perusahaan untuk mendukung pertumbuhan aset perusahaan yang berkelanjutan. Ya, jadi memelihara kecukupan itu untuk asetnya itu bisa berkelanjutan, berkecukupan, jadi semakin meningkat. Yang ketiga, menjaga likuiditas perusahaan pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi. Yang keempat, menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perusahaan. Jadi untuk sebuah perusahaan ini kita harus menjaga sistem pada perusahaan. Jadi untuk para nasabah itu bisa mempercayai perusahaan kita dan mampu untuk bekerja sama kembali secara baik dan benar, efektif dan efisien. Klasifikasi resiko likuiditas. Ya, jadi klasifikasi resiko likuiditas ini itu ada 2, ada pembagian 2. Yang pertama endogen sama yang eksogen. Kita akan membahas 2 tersebut. Yang pertama itu ada endogen. Endogen ini likuiditas yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menjual aset di pasar yang liquid secara cepat. Jadi mereka mampu untuk menjualkan aset-aset mereka itu secara cepat, tidak secara lambat, seperti itu. Yang kedua itu likuiditas yang berkaitan dengan karakteristik likuiditas setiap aset tersebut. Jadi contohnya itu kayak aset perusahaan itu yang berupa instrumen pasar uang yang umumnya itu memiliki karakteristik likuiditas yang lebih tinggi dari pasar modal. Jadi harganya lebih tinggi daripada pasar modal yang lain-lain, seperti itu. Untuk likuiditas eksogen ini itu adalah likuiditas yang ditimbulkan oleh struktur utang perusahaan. Jadi dia ini timbul karena struktur utang perusahaan itu. Utang itu gimana gitu. Perusahaan utang yang berstruktur, yang bertumpu pada jangka pendek, dia jadi pakai dana jangka pendek akan menghadapi resiko likuiditas yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan struktur utang yang seimbang antara dana jangka pendek dengan dana jangka panjang gitu guys ya. Jadi untuk produk perbankan ada beberapa, ini risiko likuiditasnya itu dapat melekat pada produk penghimpunan dana dan produk penyalur dana. Itu kayak kredit, terus kredit konsumsi, komersial, itu maupun
kredit untuk usaha mikro kecil juga bisa gitu. Berdasarkan sifat resiko likuiditas produk penghimpunan dana itu ada beberapa. Yang pertama, giro memiliki resiko likuiditas tertinggi karena produk giro ditunjukkan untuk keperluan transaksional dan dapat ditarik setiap waktu. Paham ya guys ya? Jadi kalau untuk penghimpunan dana resiko likuiditas ini sifatnya itu kalau misalnya giro itu dia memiliki likuiditas tertinggi karena untuk produk giro ini untuk keperluan yang transaksionalnya itu dapat ditarik setiap waktu. Jadi kalau misalnya kita perlu tarik gitu sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, tabungan memiliki resiko likuiditas lebih rendah daripada giro. Ini kenapa? Karena sifatnya itu simpanan. Jadi dia itu dapat ditarik setiap waktu tapi kayak simpanan gitu ya. Yang ketiga, deposit memiliki resiko yang paling rendah. Ini paling rendah, paling bawah ya guys ya, karena bisa dicarikan pada waktu yang jatuh tempo aja. Jadi kalau misalnya utang tidak jatuh tempo yang ditarik gitu. Next, penerapan manajemen resiko likuiditas. Ini ada 4 penerapan. Yang pertama, pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi ya. Jadi kalau misalnya dewan komisaris sama direksi ini harus pengawasannya secara aktif, terus menerus diawasin, kalau enggak hancur. Yang kedua, kebijakan prosedur dan penerapan limit. Prosedurnya, limitnya, kebijakannya itu harus diterapkan secara disiplin, secara baik dan benar, efektif dan efisien. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Jadi harus dipantau, harus diukur, harus diidentifikasi, semuanya harus dijabarkan guys, harus digunakan, harus dilaksanakan. Yang keempat, sistem pengendalian intern. Oke guys, jadi itu sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Jadi di sini Dewan Direksi itu memastikan bahwa setiap fungsi ataupun unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan likuiditas harus memiliki sumber daya manusia yang memadai. Organisasi manajemen resiko likuiditas. Jadi perusahaan itu berhak untuk membentuk sebuah komite yang mana nantinya komite ini akan bertanggung jawab dalam pengelolaan resiko likuiditas di perusahaan tersebut. Contohnya seperti Asset Liability Committee atau yang bisa disingkat sebagai ALCO. Ada strategi, prosedur, dan kebijakan limit. Jadi dalam menentukan strategi, prosedur, dan kebijakan limit, perusahaan juga perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah strategi manajemen risiko. Nah, strategi manajemen risiko ini harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan juga harus sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang sebelumnya sudah disesuaikan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya adalah tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi resiko. Lalu ada kebijakan dan prosedur serta yang terakhir adalah limit. Selanjutnya ada proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar. Pertama ada identifikasi risiko likuiditas. Jadi perusahaan juga harus mempertimbangkan apa saja risiko likuiditas yang sekiranya berpengaruh. Jadi ada 2 hal yang bisa dipertimbangkan oleh perusahaan dalam pengendalian risiko likuiditas. Yang pertama ada produk dan aktivitas yang sekiranya bisa mempengaruhi penggunaan sumber dan dana dari perusahaan. Yang kedua, ada sumber-sumber lain yang sekiranya bisa menimbulkan resiko likuiditas. Selanjutnya ada pengukuran resiko likuiditas. Jadi perusahaan juga harus memiliki alat yang mana nanti alat tersebut bisa mengukur resiko likuiditas. Nah, alat pengukur resiko likuiditas ini harus dipastikan bisa mengukur secara tepat waktu dan komprehensif. Akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dan kita langsung aja masuk ke poin yang kedua, yaitu ada profil maturitas, di mana pemetaan posisi aset, utang, dan rekening administratif
ke dalam skala waktu tertentu berdasarkan sisa jangka waktu sampai jatuh tempo. Nah, yang poin ketiga ada proyeksi arus kas, adalah proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar termasuk kebutuhan pendanaan. Nah, yang keempat ada stress testing, di mana stress testing ini adalah pengujian terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis. Nah, kita langsung masuk ke materi pemantauan risiko likuiditas. Pemantauan risiko likuiditas yang dilakukan perusahaan harus memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas perusahaan. Nah, indikator peringatan dini terdiri atas indikator internal dan eksternal. Indikator internal meliputi pendanaan perusahaan, strategi pertumbuhan aset, dan lain-lain. Sedangkan indikator eksternal dapat berasal dari pihak ketiga, analis, maupun peserta pasar. Dan kita lanjut ke materi pengendalian risiko likuiditas, di mana pengendalian risiko likuiditas ini dilakukan melalui strategi pendanaan, yaitu yang pertama, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, yang bertujuan untuk memenuhi utang setiap saat sepanjang hari secara tepat waktu, baik pada kondisi normal maupun kondisi krisis dengan memprioritaskan utang yang kritis. Nah, di poin kedua, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intragrup, di mana di poin ini perusahaan harus menganalisis yang pertama, kebutuhan pendanaan perusahaan dalam kelompok usaha perusahaan yang dapat mempengaruhi kondisi likuiditas perusahaan. Dan yang kedua, ada hambatan untuk mengakses likuiditas intragrup serta memastikan dampaknya telah diperhitungkan dalam pengukuran risiko likuiditas. Pengelolaan aset likuiditas berkualitas tinggi, rencana pendanaan darurat, sistem informasi manajemen risiko likuiditas. Perusahaan harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai dan andal untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian serta risiko likuiditas dalam kondisi normal dan krisis secara lengkap dan akurat. 4. Sistem pengendalian intern. 1. Perusahaan harus menerapkan pengendalian intern dan kaji ulang independen. 2. Pengendalian intern dilakukan oleh SKAI, Satuan Kerja Audit Intern. 3. Kaji ulang independen dilakukan oleh SKMR, Satuan Kerja Manajemen Risiko. 4. Kelemahan yang teridentifikasi harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.